Saya Mari Asgul dari SMPN 1 Rawa Utara CGP Angkatan 11 pada hari ini berperan sebagai observer. Saya Muhammad Usni Amin dari SMA Negeri 1 Rawa Utara Kabupaten Pasaman CGP Angkatan 11. Dalam hal kali ini saya sebagai coach. Saya Lilis Riani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman dari SMA Negeri 1 Rawa Utara berperan sebagai coaching. Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan apakah Bapak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya Pak. Ya. Baiklah Pak, dalam praktek coaching di sini ada beberapa prinsip sebagai seorang coach yang harus dipahami dan harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama, kemitraan. Dalam arti kata kita menganggap coaching kita itu adalah mitra kerja kita, sehingga dalam penyelesaian masalahnya bukan mendikte tapi mencari solusi bersama. Kemudian proses kreatif. Dalam arti kata kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak menjebak, yang tidak mengganggu pemikiran, tapi yang lebih kreatif dan lebih mendalam, sehingga orang yang ditanya itu tidak merasa dengan pertanyaan tidak merasa disudutkan. Kemudian memaksimalkan potensi. Seluruh potensi yang ada dalam proses coaching ini perlu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena dalam pemecahan permasalahan ini perlu pemikiran yang mendalam tentang kasus-kasus yang dihadapi oleh baik teman sejawat kita, rekan kita, ataupun masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kompetensi seorang coach. Yang pertama, kehadiran penuh dalam menjadi coach ini. Kita diharapkan hadir total 100% dalam percakapan. Dalam arti kata tidak dibebani dengan pikiran-pikiran yang lain ketika kita membantu teman kita. Kenapa? Karena kalau kita pikirannya bercabang, maka permasalahan juga tidak akan menyelesaikannya nanti dan teman kita kecewa dengan kita. Jadi kehadiran penuh itu penting. Dan yang kedua, mendengarkan secara aktif. Apapun keluhan, apapun yang disampaikan seorang coach, kita sebagai coach harus aktif. Dalam arti kata aktif mendengarkan dan tidak boleh melengah atau sambil melihat yang lain ketika coach kita berbicara dengan kita. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada coach nantinya berbobot, dalam arti kata tidak asal tanya, bukan sembarang pertanyaan, tapi yang mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi coach tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan ke Bapak Usni Amin. Yang pertama, dalam proses coaching nanti, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, ketika nanti saya melaksanakan proses coaching dengan si coach, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, present, kehadiran penuh atau kehadiran penuh. Saya hadir dalam suasana ketika coach menyampaikan permasalahannya. Dan yang kedua, saya akan mendengarkan aktif dari apa keluh kesah yang disampaikan si coach tadi.
saya akan mendengarkan itu dari awal sampai akhir sehingga si coach nanti dia merasa nyaman dalam menyampaikan apa masalahnya. Nah, yang berikutnya saya akan memberikan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Artinya saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensinya sehingga si coach ini nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dia dapat, yang memberi mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi pada saat ini ketika dia melaksanakan kegiatan. Itu kira-kira Pak kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nantinya. Baik Pak, nampaknya bagus sekali Pak. Dan yang kedua, kompetensi spesifik apa yang bisa saya amati nanti ketika Bapak melakukan coaching ini Pak? Nah, ketika saya melakukan proses coaching nanti dengan si coaching, saya akan lebih menekankan pada risetnya, mendengarkan penuh dan mendengarkan penuh, lalu risetnya, memberikan kehadiran penuh lagi, dan mendapatkan solusi dari apa yang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan psikologi. Baik Pak. Kemudian setelah pelaksanaan coaching nanti, sedang dalam proses pelaksanaan coaching nanti, indikator ketercapaian yang diinginkan apa dalam proses coaching nanti Pak? Indikator apa yang ingin Bapak akan munculkan nanti di dalam proses coaching? Nah, ketika melaksanakan proses coaching, saya menginginkan ketercapaian tujuan dari proses coaching ini, si coach ini bisa menemukan masalahnya, bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ini yang akan saya gali terhadap si coach, sehingga dia merasa luas dan misalnya nyaman ketika dia sudah menemukan solusi dari apa yang dia hadapi. Gitu. Baik Pak, berarti persiapan kita udah matang untuk coaching ini. Kemudian apakah Bapak telah mengetahui tentang penilaian alur kereta ini Pak? Sudah saya memahami tentang alur kereta, artinya memberikan leluasa, benar-benar interaktif dan tanggung jawabnya terhadap proses coachingnya nanti. Baik Pak, kemudian saya akan mengamati selama proses coaching ini berlangsung, dan kepada Bapak kami persilahkan untuk melakukan coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Pamit. Oke. Baik, Bu Lilis, Ya Pak. pada kesempatan kali ini seperti yang Ibu sampaikan kemarin bahwa Ibu akan ibaratnya coaching dengan saya, dan artinya sama dengan mendengarkan curhatan lah istilahnya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bu Lilis pada hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kan dari segi kesehatan baik, cuman adalah sedikit yang mengganggu pikiran saya Pak. Ya, jadi Ibu kemarin meminta waktu dengan saya untuk curhat tadi, jadi karena ada masalah Ibu. Nah, kalau boleh tahu Bu Lilis, saya ingin mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi masalah atau yang mengganjal pada diri Ibu. Ini Pak, beberapa waktu sampai saat ini pun dalam kelas ketika saya melaksanakan pembelajaran itu siswa saya itu kurang aktif Pak. Jadi mereka
belajar tuh diam saja. Kadang kalau ditanya satu, jawabnya juga satu aja. Itulah kadang menurut saya pembelajaran saya itu menjadi tidak menarik jadinya Pak, sehingga siswa saya tuh juga tidak ada aktif sedikit pun. Nah, kalau begitu Bu, masalah Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu dari masalah Ibu ini? Nah, dari masalah Ibu tadi, emangnya pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti apa? Ini Pak, saya ingin sekali Bapak membantu saya dalam diskusi kita ini nanti agar masalah saya dapat terselesaikan sehingga siswa saya nantinya menjadi aktif kembali. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu mungkin yang menjadi kesalahan saya mungkin Pak, sehingga murid-murid saya juga tidak menarik jadinya, tidak aktif jadinya dalam melakukan pembelajaran itu Pak. Nah, kalau begitu Bu, kalau sudah Ibu ceritakan yang ini, lalu emangnya Ibu melakukan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti apa? Gini Pak, saya dalam melaksanakan pembelajaran itu saya menggunakan, lebih seringnya itu menggunakan metode ceramah. Jadi kadang siswa saya suruh mencatat, kadang karena pekerjaan yang banyak yang lainnya juga saya sering meninggalkan tugas saja Pak di kelas. Ketika saya masuk sesekali juga kadang saya membiarkan anak-anak saya mengerjakan tugas begitu Pak. Dan siswa saya juga saya tuntut untuk mencatat rangkuman dari seluruh pelajaran yang saya ampu Pak. Oke Bu, ketika Ibu tadi katanya ada menggunakan metode pembelajaran ceramah, mencatat. Nah, ini menurut Ibu itu maksimal nggak hasilnya kalau seperti ini? Ya menurut saya sangat tidak maksimal Pak. Inilah akibatnya, jadinya siswa saya tidak aktif, siswa saya merasa bosan dengan pembelajaran yang saya laksanakan, begitu Pak. Oke Bu. Nah, bagaimana dengan modelnya, media yang Ibu lakukan ketika proses pembelajaran di kelas? Bagaimana yang Ibu lakukan tentang medianya? Medianya Pak, jujur saya tidak pernah menggunakan media elektronik Pak, atau media berbasis teknologi. Itu jujur saya tidak pernah memberikan itu kepada siswa saya. Saya melaksanakan pembelajaran itu lebih seringnya medianya papan tulis, spidol, kemudian catatan-catatan siswa, PR atau tugas-tugas. Nah itu saja Pak. Jadi kalau media-media tuh tidak pernah saya laksanakan Pak. Nah, dari dari yang Ibu ceritakan, dari kejadian dan masalah itu, nah ini yang kalau seperti itu yang Ibu lakukan dan seharusnya Ibu melakukan yang seperti apa yang Ibu inginkan supaya keluar dari masalah yang Ibu hadapi. Nah, ide-ide apa yang Ibu tawarkan ke depannya sehingga Ibu keluar dari masalah yang Ibu hadapi pada pelaksanaan pembelajaran? Iya, gini Pak, saya pernah bertanya kepada murid saya. Saya tanyakan mengapa anak-anak ibu bosan belajar dengan ibu. Terus mereka menjawab, mengantuk Bu katanya, lelah Bu katanya. Terus saya tanya kepada satu orang, saya panggil, saya tanya satu orang siswa, apa dengan guru lain seperti ini juga belajarnya, saya tanyakan. Lalu siswa saya menjawab, tidak Bu katanya, karena guru lain ada Bu, seperti tayangan-tayangan video ditampilkan oleh guru lain katanya Pak. Jadi kami merasa
bersemangat untuk belajar katanya. Terus Bu, ada Bu guru lain itu memberikan kayak permainan-permainan Bu kepada kami. Jadi fokus kami itu semakin bertambah dan kami juga senang belajar, kata siswa saya itu Pak. Jadi itu saya berpikir, oh, apakah dengan ada media-media pembelajaran seperti video tadi itu bisa untuk meningkatkan semangat dan keaktifan siswa saya. Itu yang saya pikirkan Pak. Jadi dengan permainan-permainan apakah bisa jadi meningkatkan semangat dan keaktifan siswa saya? Itu yang mulai saya pikirkan Pak. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi, bahwa ibu merasa bahwa pembelajaran sebelumnya tidak maksimal, dan ini ada ide baru dari ibu itu bahwa merubah atau menambah media dari berbentuk video. Nah, ketika ibu sudah merubah berubah pembelajaran, ibu pernah nggak mendengar yang namanya ice breaking itu? Kalau boleh tahu, menurut ibu itu seperti apa ice breaking ini? Iya Pak, permainan-permainan kata siswa yang tadi itu, itu ice breaking itu Pak. Mungkin siswa saya sulit untuk mengatakan itu kan karena dari segi bahasanya. Jadi ice breaking itu bentuk permainan. Nah, saya tanyakan juga ke guru-guru yang lain gitu kan. Saya cari-cari juga di internet Pak. Ternyata begitu banyak ice breaking yang bisa meningkatkan semangat siswa, bisa meningkatkan keaktifan siswa, dan bisa meningkatkan fokus siswa. Iya, itu sudah saya cari-cari di internet, ternyata iya juga, benar juga kata siswa itu Pak, seperti itu. Jadi benar ya Pak, kira-kira seperti itu, kalau ice breaking ternyata bisa meningkatkan semangat siswa kita. Nah, saya sependapat dengan ibu bahwa di sela-sela siswa karena jenuh atau lelah, saya sangat sependapat dengan ide ibu tadi, bahwa ibu akan merubah strategi pembelajaran, menambah medianya, menambah. Nah, saya nggak setuju. Nah, kalau begitu sudah sampai seperti apa persiapan yang ibu lakukan untuk merubah pola pembelajaran yang lama ke pola pembelajaran yang baru? Silakan. Saya jujur Pak belum mempersiapkannya, tapi saya sudah melihat tayangan-tayangan di internet tentang video-video pembelajaran tersebut Pak, yang terkait dengan pembelajaran saya. Tapi kalau misalkan setelah ini saya akan mempersiapkannya Pak. Oke, baik Bu. Itu ide yang sangat bagus itu Bu. Sudah ibu tahu akan merubah pembelajaran, sudah mulai diangsur perencanaannya untuk melaksanakan perubahan dari pembelajaran, sehingga nanti akan memaksimalkan peserta didik dalam belajarnya semakin semangat. Nah, langkah berikutnya yang ibu akan lakukan yang setelah saya menjelaskan tadi, apa langkah selanjutnya Bu yang akan ibu lakukan dari agenda ibu yang hebat, yang brilian tadi itu? Silakan Pak. Iya, pertama Pak, saya akan membuat RPP mengenai pembelajaran berbasis teknologi tadi Pak, menggunakan media-media pembelajaran yang terkini, yang kekinian, sehingga nanti tayangan-tayangan video pembelajaran akan saya masukkan ke dalam perencanaan pembelajaran saya. Saya juga akan mendownload video-video pembelajaran. Saya juga akan mulai belajar menguasai cara-cara membuat media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Kemudian saya juga akan mendownload video-video ice breaking Pak. Akan saya belajar semua itu. Saya ingin melihat perubahan yang signifikan yang terjadi pada siswa saya Pak. Oke Bu, saya sudah mendengar dari antusias ibu ketika tadi datang ke sini, masalahnya lalu menemukan ide baru, dan
sudah mulai merancang pembelajarannya yang seperti apa, itu ide-ide yang sangat keren. Nah, terakhir Bu, bagaimana hasil dari pertemuan kita hari ini yang Ibu rasakan setelah kita melakukan wawancara yang seperti ini? Bagaimana perasaan Ibu? Apakah yang begini-begini atau gimana gitu? Silakan Bu. Ya, ternyata apa yang saya pikirkan yang kemarin-kemarin itu ternyata benar ya Pak. Dengan melalui video pembelajaran bisa membuat siswa kita aktif. Saya akan cobakan itu Pak. Ya, saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Bapak. Dari saya yang kebingungan, dari saya yang kepikiran mengenai masalah siswa saya. Sekarang saya sudah tahu dan saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan dalam diri saya dan siswa saya, Pak. Oke, berarti proses kegiatan kita hari ini, Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah Ibu, sudah menggalinya, artinya sudah nampak dari Ibu apa yang harus diperbaiki. Saya rasa Bu, Ibu sudah sangat siap nih untuk melaksanakan pembelajaran ke depannya. Nah, harapan saya Bu, ketika Ibu terkendala dalam teknis atau hal-hal yang lain, boleh Ibu datang lagi untuk mendiskusikannya. Dan selamat kepada Ibu untuk menjalankan, mudah-mudahan nanti mendapatkan lancar-lancar saja ketika melaksanakan proses pembelajaran dengan ide yang Ibu laksanakan tadi. Iya Pak. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak karena masih ingin mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Saya pamit Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di dalam proses coaching tadi kami telah melihat perjalanannya berjalan sesuai dengan prosedur baik. Kemudian apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak? Apakah sudah sesuai standar ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Pak Asgul, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan apa yang saya diskusikan dengan psikolog tadi. Nah, ketika saya melakukan proses coaching dengan psikolog tadi, saya sudah memberikan yang sesuai dengan prosedur Alutera. Yang pertama, saya sudah memberikan waktu yang banyak sehingga si coach tadi leluasa dan bebas menyampaikan permasalahannya, dan si coach tadi sudah menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, dan saya present, saya hadir ketika si coach tadi menyampaikan masalah saya hadir dalam kondisi seperti yang dia, sehingga dia tidak merasa dihakimi dengan kegiatan proses coaching tadi. Nah, yang berikutnya saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach tadi, pertanyaan-pertanyaan yang fungsinya menggali potensi dia untuk menemukan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu Pak yang saya laksanakan. Baik Pak Musni Amin, dari proses supervisi tadi kami mencatat proses yang sedang dilakukan. Yang pertama kemitraan, memang tadi nampaknya kemitraan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian proses kreatif berjalan sesuai dengan realita yang ada. Kemudian memaksimalkan potensi, seluruh kompetensi untuk menentukan permasalahan tadi nampaknya sudah dibuka dan dilaksanakan. Kemudian kehadiran penuh, nampaknya Bapak sebagai coach hadir penuh dalam permasalahan ini. Kemudian juga mendengarkan aktif, dan Bapak juga nampaknya kami aktif
dalam mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Ibu Lilis kita. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan kepada Koci itu sudah sesuai pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh Koci tadi. Itu sudah pertanyaan yang sudah berbobot. Kemudian dari ini semuanya sudah berjalan sesuai dengan penilaian sudah dengan alur ceritanya. Kemudian untuk kedepannya ini Pak Emus Amin, kompetensi apa lagi dari hasil observasi yang tadi yang Bapak lakukan? Kompetensi apa lagi yang kedepannya untuk waktu yang lebih Bapak kembangkan dalam proses ke depan? Baik, Pak Ibu, saya akan mengembangkan yang prinsipnya. Saya rasa ketika saya melaksanakan proses coaching tadi, saya merasa masih present itu kalau diibaratkan angka 1 sampai angka 10 itu masih di angka 85 lah, 85. Jadi saya akan tingkatkan nanti ketika proses coaching berikutnya dengan rekan sejawat dan dengan siswa. Saya akan meningkatkan yang tulisannya, yaitu kehadiran penuh, bagaimana supaya dia merasa nyaman, tidak tertekan, tidak merasa dihakimi, tidak merasa dia bahwa dia ditanyai dan lain sebagainya, sehingga dia leluasa menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika proses ketenagaan, kalau itu rekan sejawat, kalau siswa masalah-masalah di kelasnya. Itu Pak, kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman kita yang lain juga melakukan hal yang sama agar potensi diri kita masing-masing dalam penyelesaian permasalahan ini dapat teratasi dengan semaksimal mungkin. Dan seluruh guru kita berharap juga memiliki kompetensi coach ini. Nah, demikian saja Pak, dan terima kasih atas partisipasinya dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.